Ada memang laki-laki mukanya sok apa ini? Kata Wawa 10. Ada memang laki-laki mukanya seperti songong tapi aslinya baik. Tampangnya aja ngajak mau berantem. Nah itu makanya Dek cek BNI masuk nggak? Licin. Wah Kak Ai jangan kayak gitu Kak Ai. Aduh jadi nggak enak gitu. BNI kan? Sebentar. Sebentar. Ada memang laki-laki, ini kata Wawa ya, Wawa 10. Ada memang laki-laki mukanya seperti songong tapi aslinya baik. Tampangnya aja ngajak mau berantem. Nah itulah pentingnya jangan gampang seuzon sama orang. Ada istilah kerennya itu don't judge the book by its cover. Gak selamanya apa yang kita lihat dengan mata kepala kita itu sesuai dengan kenyataannya. Terkadang yang kita, wah ini enggak. Makanya itu kita tuh harus stay positif. Anjay bahasa Inggris bro, damn. Makanya kita tuh kalau semisal Bang mau konser ke Sampit ya? Iya, sampai ketemu di sana. Insya Allah kita bakal ke Sampit. Kita bakal ketemu di sana. True, ya. Waalaikumsalam Kak Dewi. Iya. Nggak selamanya itu nggak selamanya tuh yang kita lihat jelek tuh selamanya jelek, enggak. Mungkin itu casingnya aja yang kayak kelihatan nih orangnya kayak sangar, preman gini bla 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 bla. Tapi nyatanya itu dia tuh baiknya masya Allah gitu loh. Iya, jangan melihat orang itu hanya dari luarnya aja. Lihat sampai ke dalam-dalamnya. Oh, enggak gitu. Jangan melihat orang hanya karena sampulnya aja. Belum tentu sampul tuh enggak selamanya tuh jelek sampai dalamnya, enggak. Sampelnya aja preman, tapi dalamnya tuh wah Hello Kitty. Ntar mau coba umur. Thank you, makasih Kak Evi. Lagi. Sebentar. Betul bang, iya. Justru terkadang ya, ini maaf nih ya. Terkadang ada ya, ini aku nggak bilang orangnya, cuman terkadang ada orang yang di luarnya tuh dia kelihatan wah adem dilihatnya, tapi dalamnya kadang-kadang kayak ya mana ya bisa dibilang apa ya, ngeri gitu. Di luar dia baik, kelihatan secara look dia kayak baik, tapi dalamnya tuh ngeri gitu loh. Justru terbalik dengan yang di luar kelihatan ngeri, tapi aslinya di dalam tuh wah. Kalau kalian baik sama dia, dia bahkan bisa lebih baik dari apa yang kalian baikin ke dia gitu. Sekira apa anjir? Orang Palu berarti tuh. Orang Palu pasti itu yang mau bilang gitu tuh. Ngomongin siapa? Enggak, kita ini tadi ngebahas ini. Abang tipikal yang kayak gimana? Aku nggak bisa ngambil kesimpulan untuk aku sendiri ya, karena yang ngasih kesimpulan sifat dan pembawaan aku tuh orang-orang yang yang bisa ngambil kesimpulan itu adalah orang yang udah pernah ketemu sama aku. Itu gue banget, damn. Nah iya kah? Itu gue banget. Apalagi di keramaian dan kali berdua aku ngeri gila. Nangka, mau nggak? Jangan coba balik Palu kah? Belum. Mas Zidan itu jam berapa mas kalau ditulisin bacanya? Ngeri sedap. Abang gimana kalau cowok cuek itu harus digimanain? Saran aku sih kalau cuek tuh itu hanya pembawaannya aja sebenarnya. Aslinya tuh dia nggak tahu mau ngapain gitu, karena dia tuh mikir gitu. Takutnya apa yang bakal dia lakuin ini tuh salah di mata pasangannya. Makanya
Dia tuh kayak kadang-kadang terlihat cuek, tapi sebenarnya di balik beberapa orang yang cuek di dalam sebuah hubungan itu aslinya dia tuh khawatirnya minta ampun gitu, kayak khawatirnya tuh banget. Dalam segi apapun dia bakal mikirin sesuatu. Tuh, kalau cowok silent treatment tuh gimana? Silent treatment tuh ya mana ya? Ya kurang lebih kayak yang aku bilang tadi tuh, cuek, silent treatment. Kalau orang cuek tuh kadang-kadang dia tuh mau dia geter nganggarin. Cowok cuek tuh pasti rata-rata dia silent treatment sih. Di depan umum kadang-kadang dia kayak malu aja, kayak kayak cuek. Tapi pas momen lagi berdua sama pasangannya, dia tuh pasti bakal berbeda 160 derajat atau 180 derajat. Itu bakal berbeda dengan dari depan umum gitu. Karena dia sadar gitu, ini waktu yang berharga dia sama pasangannya gitu. Ini dari sudut pandang aku ya. Sebenarnya kalian tuh harus bersyukur. Kalau cowok nggak peka, biar peka gimana tuh bang? Sebenarnya tuh cowok tuh peka. Ibaratnya kayak sekecil apapun, kayak apa namanya, istilah ininya, kode-kode yang kalian kasih ke cowok tuh sebenarnya tuh sebenarnya cowoknya tuh tahu semua kode-kode yang kalian kasih. Cuman dia lebih ke ngeliat nih, dia beneran gak, apa cuman bercanda atau cuman main-main doang. Karena mungkin kalau dilihat dari riwayatnya, si laki-laki mungkin pernah punya pengalaman hubungan yang seperti itu dan ada sedikit trauma di dalamnya. Makanya dia kayak ngemastiin dulu, ini bener nggak, real nggak. Cuma cowok-cowok tuh tahu sebenarnya, cuma diem-diem aja. Berarti kurang lebih abang, sebenarnya cowok tuh peka, cuma dipeka-pekain. Kayaknya sudah pengalaman ya, Dek. Enggak, aku ini apa namanya? Aku tahu yang kayak gitu dari teman-teman aku. Teman-teman aku sering curhat soalnya. Bang Ji pamit ya, masih banyak kerjaan. Semangat terus Kak Susi. Aku langsung terjatuh aku saat kita bertemu, hingga terasa kode-kode. Cowok bukan peramal, bilang aja, bilang buset dah. Nah itu sebenarnya kayak gitu ya. Menurut aku poin penting ya ketika ngejalin hubungan itu adalah gak usah kode-kode gitu. Si kembar welcome. Gak usah kode-kodean sama pasangan. Duduk poin aja, pengen A. Kalau aku ya, kalau semisal aku nih punya hubungan nih, aku bakal bilang ke pasangan aku kalau semisal kedip bentar udah gendutan, mantap. Kalau aku tipikal orang yang kalau semisal pengen sesuatu nih, kalau semisal aku punya pasangan ya, kalau pengen ngelakuin sesuatu, langsung A gitu, nggak usah kemana-mana gitulah. Kayak pengen A, ya udah bilang aja gitu. Kalau semisal kita bisa menuhin, kita bakal penuhin. Cuman kalau enggak ya kita bakal bilang alasannya kenapa gitu nggak bisa dipenuhin dulu, karena mungkin banyak faktor yang harus dipikirin. Kayak yang di live ya, kadang cuek, kadang apa pedes. Nangka sudah ada bang, lo saya minta duit 2M, misal nih, saya minta duit 2M gitu. Kayak, nah itu aku siap tuh. Pentung 1 meter tuh dipakai buat bangun nggak? 2M tuh banyak. Kebanyakan gitu. Tobat Paul dulu bang, tidak ada teman berbicara sih.
Aku juga maunya begitu, tapi kalau bilang kadang suami suka marah, bagaimana tuh bang? Ya, tapi ya itu sih sebenarnya. Sebelum kita bilang apa itu yang kayak, ya kembali lagi setiap orang pasti beda ininya kan, beda treatnya. So, suami saya ganti. Mungkin banyak faktor, mungkin lagi cowok PHP baiknya diapain ya? Ya sebenarnya kalau cowok PHP ya simple, tinggalin aja, ngapain di ini, ngapain coba diladenin terus. Zaman sekarang itu bukan zamannya untuk makan omong kosong. Kalau ibaratnya kamu dijanjiin A, kamu dapatnya Z, yang ngapain dipertahanin? Baru aja pacaran, ibarat kayak baru aja pacaran kan, di PHP kok mau aja bertahan. Ya model ganteng ya hidup nggak bakal kenyang. Di hidup ini kita harus realistis. Ganteng tuh nggak menopang segalanya, tapi kalau ganteng sih emang enak sih dapat apa-apa, kayak banyak hal yang positif. Tapi kalau cuma modal ganteng terus malas buat ngelakuin sesuatu yang bermanfaat, menurut aku ya percuma aja. Tapi alangkah bagus itu ketika udah ganteng, totalitas dalam kerja itu idaman banget itu. Udah mah ganteng, profesional, tanggung jawab, semuanya tuh dilakuin buat istri karena dia sadar kalau dia tuh punya pasangan, punya anak, tanggungan. Dia mau ngelakuin sesuatu yang bikin keluarganya tuh happy. Wah udah nggak usah tunggu lama-lama, tinggal kode-kode aja tuh kalau dapat pasangan kayak gitu ya, tinggal bilang sayang, nanti kalau misal kamu udah ada rezeki dan kamu ada niat pengen ibadah berkah pahala, kalau bisa kita langsung nikah aja, gas kau anjay, keren tuh. Itu kalau kalian, itu POV, kalau kalian semisal kalian punya atau ketemu sama karakter cowok kayak gitu. Cus gaskan lah. Gimana? Nah, ini adalah contoh artefak. Jadi di sini siapapun ya, yang mungkin lagi butuh pasangan, dia siap. Aku takut dia expire guys. Takut dia expire soalnya. PDKT minimal berapa lama? Ta'aruf udah bener tuh. Mending PDKT-nya setelah nikah. Yang penting halal dulu. Kalau udah yakin, sama-sama yakin kan, pengen kenal satu sama yang lebih dekat, dan nikah aja dulu. Iya kan? Iya bu, ayo. Terus bang, kalau beda agama, ya dalam Islam sih nggak boleh. Setahu aku ya, dalam Islam tuh nggak boleh. Kamu harus ikut ajaran kita gitu. Maksudnya kayak kita Islam nih, hanya gara-gara ini kita harus pindah. Enggak, jangan. Berarti tauhid kan kalian tuh masih kurang, harus didalami, diperkuat lagi tauhidnya gitu. Kalau sebisa cinta beda agama terus maksa buat nikah walaupun beda agama, saran aku jangan sih, nggak boleh. Dan di Islam pun kayaknya setahu aku tuh kalau di Islam tuh nggak ngebolehin sih nikah beda agama.
Duan aja kamu hianati gimana pasangannya? Iya. Kalau udah manggil sayang, tapi chat tanya seminggu sekali termasuk PHP nggak wek. Kalau udah manggil sayang, ya kamu jangan pede dulu kalau udah dipanggil sayang. Tanya dulu, aku sayang yang keberapa nih dari semua isi kontakmu. Bang sih sepertinya tipe suami idaman banget. Oh enggak sih. Seidealnya pasangan kita tuh pasti ada kurangnya. Di dunia ini pun kayak gitu. Nggak ada, menurut aku ya, nggak ada suami ideal di mana ya? Aku takut salah ngomong ya. Intinya semua pasangan tuh pasti ada kurangnya. Alisnya ketombean. Iya nih. Menurut aku ya itu nggak ada pasangan yang ideal. Tapi kalau misalnya kita nerima pasangan kita dengan segala kekurangannya, insya Allah itu bakal menjadi tipe ideal kita. Pasangan ideal itu ketika kita menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Itu ideal menurut aku. Nggak tahu ya. Kalau menurut kalian beda ya udah. Ini omongan orang belum tidur kah? Aku udah tidur. Udah pas ini mas sebenarnya bang. Apanya? Apanya? Aku punya suami tapi bang dia cuek banget. Kelas king, damn. Intinya nggak ada manusia sempurna, benar. Nggak ada, memang karena mana? Ya? Memang nggak ada manusia sempurna di dunia ini. Kecuali ya ini pengecualian kalau semisal kalian udah nerima pasangan kalian dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Selama kalian bersyukur dengan hubungan kalian dan gak ada niatan buat cari kebahagiaan yang lain, menurut aku ya itu udah mantap sih. Yang penting kalau kalian udah punya pasangan, udah punya suami atau udah punya istri, bersyukur aja, banyakin bersyukur. Ini yang nyanyi kalau ada ikan ini mama buang belanga, enggak. Gara-gara ikan ini, bukan kalau ada ikan ini mama buang belanga, enggak. Suamiku cuek tapi penyayang banget. Nggak tahu ya, dari yang ku dapati dari teman-teman aku ya, kadang tuh laki-laki cuek tuh romantisnya tuh banget sebenarnya, dan romantisnya tuh nggak kelihatan. Yang bikin mereka tuh cuek tuh karena mereka tuh nggak tahu buat ngeekspresiin ke pasangannya gimana sih caranya buat kayak bikin bahagia gini-gini. Mereka tuh kadang-kadang bingung buat ngelakuin itu karena takutnya salah dalam ngambil tindakan gitu, dan bakal bikin pasangannya ilfeel gitu menurut aku ya. Tapi kalau soal sayang banget, cuma mereka tuh bingung aja buat nge-expression kayak gimana gitu. Gak tahu ya. Dan terkadang orang cuek tuh dia lebih ke tindakan. Kalau romantis tuh lebih ke tindakan. Enggak cuman di bualan manis doang kayak rar. Iya kamu romantis menurut aku tapi kamu cuek. Hah? Dulu mantan suami aku dulu cuek tapi memang ya saking kan sayangnya sampai dihajar tiap hari. Hah? Dihajar? KDRT? Nggak boleh dihajar. Aku benci pemikiranku. Menu siang belum ada kakak. Saya lagi nggak pengen makan. Bang, modus minta nomor WA cewek gimana caranya? Nggak tahu.
Nggak pernah tuh. Nggak pernah. Iya, nggak pernah. Apa itu modus? Lele. Iya, enggak. Express ini enggak mau diet. Udah. What, ini Zidane kah? Arya. Shekele. Login PUBG. PUBG mobile kah, Bay? Bay, kalau kau punya PC, kau mending installin aja, Bay. Apa namanya? Delta Force. Aku, Bang Valdi itu lagi main itu kita. FF, Bang. Yuk. Aku nggak main FF. Nggak pandai main. Kau cobalah. Kau install lah di PC-mu, di komputermu, main ini kita apa namanya, main Delta Force. Keren loh. Awal-awal pun aku masih kayak gitu. Assalamualaikum morning. Waalaikumsalam senja. Tumben dah bangun, Bang. Suara katak, guys. Kemarin kalau aku lihat, ayolah, aku login doang itu buat ngeliat event doang. Suara katak di bawah. Tuh lompat tuh. No, terbang. Gue gondrong lagi kok, Bang. Karena habis umroh kemarin. Saya nggak dimainin padahal kau banyak skinnya. Enggak, aku jarang main top upan kalau PUBG. Soalnya kalau PUBG tuh abis-abisan dia. Sayang banget kalau duit dipakai buat top up PUBG. Kalau Mobile Legend ya masih worth it lah karena banyak diskonnya gitu. Dan masih murah, tergolong murah sih. Event-eventnya pun banyak yang bikin kita tuh cepat dapat diamond. Diamond lagi, cepat dapat skin. Cuman untuk ngabisin duit di sana tuh ya, aku kalau main sama Kak Cinta setiap malam. Dan PUBG kah? Bang lagi di mana? Aku di rumah. PUBG. Aku udah jarang sih. Paling ngepush event sekali-sekali aja. Next June lah. Boleh. Bahasa Parigi. Kalau bahasa nggak ada bahasa Parigi. Kalau logat iya, logat Parigi banyak. Masih event Titan nggak sih? Udah enggak. Sekarang dia eventnya event Transformers. Waalaikumsalam. Binangga Prime. Yoi. Tapi Binangga Parigi, bukan Binangga Palu ini. Jam 10 kayaknya aku mau off dulu. Mau main Delta Force. Mau nge-post dulu. Mau buru-buruin buat dapat AWM. Bagi-bagi resep cara apa tuh? Bagi-bagi resep cara dapetin nomor WA cewek. Aku nggak bisa. Rambut sama aku udah sama dan lama banget tumbuhnya. Ya aku baru cukur tadi. Kemarin. Kamu Jakarta ini ya, Bay? Di barat ke timur? Jakarta Timur kayaknya kalau nggak salah. Maaf Bang, keluar masuk terus. Nggak apa-apa. Dicari penjual gado-gado samping toko. Oh, Timur dan. Oh ya. Wah, iki, gue siki. Kenapa soba gunting Ji? Ya karena itu, karena apa namanya? Abang nggak mau ngaku modusinmu dek. Cerita lagi Bang Zi. Bang Mubay Jakarta Timur yang mana? Coba tanya sama Mubay. Zidane boleh bunda kenalkan Yaya dengan ponakan dokter? Boleh. Selama adek mau, kenalin aja.
Assalamualaikum bang, selamat pagi, pagi, luar biasa. Yakin? Loh, emang salah? Nggak ada salah dong. Kita inu lagi tipe, sat. Kita itu ya memang pada dasarnya hidup nggak sendiri. Hidup tuh manusia itu bareng-bareng, nggak ada manusia yang hidup sendiri. Kita itu hidup saling bergantung satu sama lain. Suntuk kali kayaknya Odan. Suntuk sih enggak suntuk, baru bangun soalnya. Udah selesai, jadi kayak lagu-lagu yang bakal rilis dari project aku sama Ade banyak tinggal rilis. Terus udah take vokal beberapa lagu dari Bang Tegar, dan on proses lagu yang aku buat kemarin ada 10. Dan itu bakal aku coba keluarin semuanya. Bang, temonya dicat ulang. Next kirim linknya biar aku bawain. Aman bay. Nanti bang ya nangis. Coba bahasa Minang bang. Nggak bisa. Aku nggak bisa. Udah sarapan? Halo Gia. Sarapan sih enggak sih, ngemil. Tinggal di Padang bang. Salfok banyak lipatan. Setidaknya lipatan aku bagian ini doang. Aliong kan depan belakang. Bang sih bikin YouTube tentang kehidupan sehari-hari dong, biar kita sering lihat kegiatan sehari-hari abang. Untuk kegiatan sehari-hari aku nggak banyak. Template anak muda pada umumnya. Bangun, mandi, makan, main game. Kalau sempat ada mood ya bikin lagu. Tapi alhamdulillah aku udah mulai dapat formula buat nulis lagu, walaupun tidak sesempurna lagu yang pada umumnya kayak lagu yang keren-keren di luar sana, tapi ya setidaknya itu udah bagus banget sih untuk aku yang notabene-nya tuh memang tidak terbiasa dalam penciptaan lagu. Tapi aku udah mulai coba buat lagu, walaupun mungkin banyak kurangnya, tapi setidaknya itu mungkin udah versi maksimal dari aku. Nanti aku bakal coba rilis, semoga kalian bakal suka lagu-lagu yang aku bikin ya. Beneran mandi tuh? Enggak. Nah juga progres ya, benar. Yang penting kita udah mencoba. Soal banyak yang suka atau enggak, aku nggak pernah tapi aku emang dari dulu sih orangnya tuh nggak terlalu berekspektasi lebih, karena udah ngerasain gitu sakitnya berharap tuh kayak gimana ketika kita ngeharapin sesuatu yang semoga nih ini bakal bikin sesuatu yang bisa membuat kita tuh makin semangat lagi. Kadang-kadang dipatahin dengan realita, karena kayak gitu sih emang pada dasarnya kita tuh kalau berharap sesuatu hal yang lebih udah se-excited itu berharapnya, terus kayak Allah udah takdirkan kalau itu nggak bakal sesuai ekspektasi kamu, ya yang ada sakit. Makanya aku dari dulu tuh dan udah nerapin ini dari dulu sih, dari SMP. Kalau pengen sesuatu itu ekspektasi jangan ditinggi-tinggiin, ngalir aja. Dia hidup aku tuh dari dulu tuh aku udah nerapin ngalir kayak air gitu. Walaupun kadang-kadang nyenggol tai ya nggak apa-apa. Hidup seperti air, ngalir seperti air. Nyenggol tai dikit nggak apa-apa. Yang penting bukan tai yang berhamburan.
Bu Endang datang guys. Setuju bang sih. Kenapa nggak ngamen di pendopo? Karena rumah aku di Jakarta. Sudah nggak nyanyi, kurang ngopi. Lagi makan, sorry. Maaf. Yuna. Sudah nggak nyanyi di alun-alun sama Mas Tri. Kita kalau di Jogja itu kalau dekat dari sini aku tiap hari aku. Cuman karena memang sekarang kita tuh lagi banyak di sini. Jadi kita belum bisa dulu buat merapat ke sana. Kangen aku ngeliat Mas Gar. Alhamdulillah. Udah mandi belum bang? Wush. Udah. Alhamdulillah. Udah kemarin ya bang? Udah kemarin. Hama, kancang apa konto akun? Alhamdulillah. Ini karena dingin. Kalau mandi hujan. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu ya, ini perasaan aku aja ya. Aku tuh kalau mandi pasti hujan. Aneh gitu. Pasti hujan. Alhamdulillah. Halo. Udah nak? Udah. Tadi ketemu teman nggak? Banyak teman nggak dek? Pinter, jago, laki-laki, mantap. Laki-laki nggak boleh nangis. Laki-laki nggak boleh nangis. Buka sendalnya. Buka sendal nak. Buka dulu. Buka sendal nak. Pinter sekali. Halo Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak aku udah keren banget. Masuk dia mikum katanya. Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam Umi. Pinter dia Debara. CCTV-nya lucu, goyang-goyang. Iya. Dia bakal goyang karena dia kayak karena dia ini ngedeteksi nangka utuhnya belum dapat bang. Yang muter kan? Iya. Udah bangun belum? Kayaknya belum deh. Ini rumahnya siapa bang? Rumah kita. Ma bang, abang udah punya anak. Bang udah punya anak kah? Banyak. Lucu banget anaknya. Depan rumah ini banyak banget anak kecil. Saya fans sekali sama kau, Bash. Jangan bohong. Bila datang Malaysia lagi. Turun dulu bang, mau ke pasar. Titip nasi campur ya. Ada cewek lewat ya bang. Enggak, dikit-dikit cewek. Ngopi sih, salam dari Manado bang. Siap. Bang pendek aja terus rambutnya, haha. Lucu bang. Lucu banget anak orang, jadi pengen kan Zidan. Aku pengen banget mereka tuh panggil aku tiba-tiba tuh kayak paman gitu. Anak-anak semua sini panggil aku paman. Pasti suka banget aku tuh.
Jangan kakek lah. Jangan panggil aku paman. Salah. Itu aku dulu banget tuh ke kamar. Aku juga karena jatuh cinta insan seperti dirimu, seanggun bidadari. Apa nak? Hah? Kenapa nak? Oi. Lagi lah. Lagi mak. Bang, lagi mak. Kemarin abang datang. Saya dari Makassar. Halo Makassar. Oke, yes. Mau Bali belum aktif. Saatnya apa? Saatnya Delta Force Lego. Boleh naik? Jangan, nanti jatuh. Sobat nyamuk turun bawah. Nanti kalau udah jadi semua setupnya di sini, aku bakal spill setup sederhana buat nge-live. Salam dari Buteng. Lalu Buteng, abang ngajinya fasih. Alhamdulillah, cuman masih banyak kurangnya itu. Ini enak nih, jahe isinya. Tidur ah. Rin, kamu main game gak Rin? Delta Force gitu apa gitu? Aku ke rumah ya bang. Oh bawain nangka ya. Boy ya. Tapi izin dulu sama kakak perempuan, sama Aliong juga. Karena tamu di sini tuh harus lapor ke security sama. Mess with the best, die with the rest. Jambi menyapa Jambi. Nyimak abang main game, tapi nggak kelihatan gamenya, maaf ya. Gorontalo hadir bang. Halo Gorontalo. Suara mesin bagus, thank you. Thank you. Mending nyanyi bang. Nggak dulu. Relink success has GTI scratching their heads, and they can't help but retaliate. The trenches are your first line of defense. Hold them here with all your might. Sekarang hadir bang.
Absen dulu, absen dulu. artillery to carry out long-range strikes. If they push through, form defensive lines at the village. Their final target is our power supply, Windy Ridge Power Station. Do not let them gain access to the control room and cut off our power. Hold the station. Relink depends on it. Halo, assalamualaikum semuanya. Halo bos, ngapain tiarap di situ? Gak ada orang. Kosong, tidak ada orang. Satu. Gak ada. Kosong. Geser kanan dikit. Balik papan ada bang, halo balik papan. Assalamualaikum. Bah kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Cina. Ada orang datang. Halo.